Dulu pernah ada sahabat itu pagi-pagi kok gulung-gulung ning anu, ning wedi-wedian apa ning lebu-lebuan. Ditanya sama Nabi, "Nyapa sampean kok gulung-gulung?" Anu Nabi, mau mandi gak ono air, gak ada air mau mandi. Terus awakmu nyapa iki? Gulung-gulung iki mandi jinabat. Oh, gak ngono carane iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa, para hadirin yang hadir pada siang hari ini, mari kita sebelum kita melakukan pengajian secara online ini, kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, ngaji kita benar-benar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini asyurika al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Langsung saja ini akan memaparkan untuk pengajian pada siang hari ini tentang toharoh. Kenapa mengambil judul toharoh? Karena di dalam kitab fikih bab yang pertama muncul di dalam kitab-kitab fikih itu tentunya adalah bab toharoh. Kenapa? Secara bahasa toharoh adalah bersuci. Karena sebagai alat-alat untuk bersuci, sebagai syarat sahnya suatu ibadah Allah, salah satunya adalah dengan cara bersuci. Kalau ibadah itu tanpa bersuci, sudah otomatis tidak sah, tidak salah ibadah tersebut. Bagaimana dalam kaidah fikih, mala yatimu al wajibah bahwa wajibun, perkara-perkara yang untuk menyempurnakan perkara wajib maka itu hukumnya juga wajib, termasuk adalah toharoh. Sedangkan toharoh menurut secara syarak adalah secara definisi toharoh adalah suatu pekerjaan sebagai syarat sahnya menyempurnakan sholat. Sebagai syarat sahnya menyempurnakan sholat itu namanya toharoh. Contohnya toharoh itu menghilangkan najis. Menghilangkan najis, nanti macam-macamnya najis nanti akan diterangkan di bawahnya. Istinja. Istinja itu apa? Nanti diterangkan di bawahnya. Wudu, mandi, dan yang terakhir adalah tayamum. Itu macam-macam daripada toharoh atau bersuci. Toharoh secara pelaksanaannya, toharoh itu dibagi menjadi dua macam. Ada toharoh dari badan dan toharoh dari kotoran, atau bersuci dari badan dan bersuci dari kotoran. Bersuci dari hadas yaitu contohnya wudu, mandi, dan tayamum. Di mana nanti wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi dengan cara mandi itu menghilangkan hadas besar, dan tayamum adalah pengganti mandi dan wudu, otomatis sebagai pengganti wudu dan mandi, itu tayamum. Kalau kita berhadas besar tidak ada air, kita tayamum. Kita hadas kecil tidak ada air, juga tayamum. Itu adalah toharoh dari hadas. Sekarang toharoh dari kotoran, contohnya atau bersuci dari kotoran, contohnya adalah istinja. Istinja iki basa Jawane cewek, ana sing ngarani ngopyok. Nah, bahasa istinja, bahasa Arab istinja artinya ya cewek iku istinja. Atau menghilangkan najis dari badan
badan kita kena najis, kena kotoran yang najis, maka ketika kita ibadah ada kotorannya, itu tidak sah. Itu wajib dihilangkan. Dan taharah dari kotoran termasuk menghilangkan najis dari pakaian. Badan sudah suci, pakaiannya suci, dan tempatnya juga harus suci. Artinya tempat daripada ibadah tersebut. 3 hal tersebut adalah untuk sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah, khususnya sholat. Apabila tidak tercukupi dari ketiganya, salah satunya saja belum tercukupi, maka ibadahnya tidak sah. Itu suci dari badan, suci dari pakaiannya, dan suci dari tempatnya untuk melakukan sholat. Itu suci. Di samping suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, di mana hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar disucikan dengan mandi. Apabila keduanya dilaksanakan tidak ada air, karena wudu dengan air, mandi dengan air tidak ada, maka penggantinya adalah tayammum. Selanjutnya perkara untuk mencuci atau bersuci itu ada 4. Perkara atau sesuatu yang digunakan untuk bersuci itu ada 4, yaitu air, debu, batu, dan menyamak. Air sudah jelas, contohnya air untuk wudu, untuk mandi. Debu digunakan untuk tayammum. Batu digunakan untuk istinja. Istinja dengan batu itu juga tidak betul. Bisa istinja dengan penggantinya batu, selain batu maksudnya benda-benda padat yang suci dan sifatnya itu meresap. Benda padat, suci dan meresap itu bisa untuk istinja. Itu bukan batu saja, artinya bisa mungkin bataku atau mungkin bata merah atau mungkin genteng atau istilah itu reweng cara bahasa Jawa ini. Itu bisa untuk istinja. Yang terakhir menyamak. Menyamak itu apa? Menyamak itu dari kulit atau membersihkan, mensucikan kulit yang asalnya tidak suci menjadi suci, atau asalnya daripada kulit yang belum bisa dipakai, digunakan untuk alat-alat kerajinan, nanti digunakan, itu namanya menyamak. Cuman proses menyamak saya kurang paham betul. Yang pasti ketika kulit itu disamak yang hasilnya masih belum suci, contohnya lagi menyamak itu kulitnya bangkai kambing. Bangkai kambing jelas-jelas najis dan haram. Tapi ketika kulitnya diambil dan disamak, maka kulitnya tersebut menjadi tidak najis. Itu pernah ada dawuhnya Nabi ketika sahabat jalan-jalan sama sahabat, ada bangkai kambing, maka oleh Nabi disuruh mengambil kulitnya. Kata sahabat, loh itu kan bangkai Nabi, najis kulitnya, tapi nanti ketika disamak nanti bisa jadi suci. Jadi apa kalau disamak? Bisa untuk sepatu, bisa untuk jaket, bisa untuk ikat pinggang dan lain-lain, atau dompet yang dari kulit, notabene itu adalah untuk mensucikan kulit yang najis menjadi suci. Itu prosesnya namanya menyamak. Sebetulnya sekarang selanjutnya adalah macam-macam air. Air yang untuk bersuci itu ada 3. Jelas air yang suci mensucikan, nomor 1, nomor 2 atau air mutlak, tohir, air mutlak atau suci mensucikan. Dalam air suci mensucikan itu macamnya ada 7 macam. Air laut contohnya, air sungai, air salju, air sumur, dan air gun. Air sumber itu yang air sumur itu adalah air-air yang untuk bisa suci dan mensucikan. Yang kedua, air tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa untuk bersuci atau suci tidak mensucikan.
Air itu secara dohiriyah, secara zatiyah itu suci. Diminum juga apa-apa, kena kelambi, kena percikan air itu tidak najis, cuma tidak bisa untuk bersuci. Bersuci yang gimana? Bersuci untuk wudu, untuk mandi, atau untuk mencuci pakaian. Ketika kita mencuci pakaian, airnya kok air tohir wa mutahhir, maka pakaian tersebut tidak menjadi suci. Contohnya air tohir wa mutahhir atau air suci yang tidak mensucikan, air kelapa, terus air kembang, atau air yang sudah bercampur yang menjadi minuman secara umum, contohnya kayak wedang kopi, itu suci, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak mensucikan. Air kelapa walaupun sak jeding kayak wudu juga sah wudunya, padahal suci, bisa diminum karena air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tohir wa mutahhir. Yang terakhir, yang ketiga, air mutanajis. Air yang kena najis. Air mutanajis kena najis ini ada dua. Ada air yang kena najis, hukumnya langsung najis. Contohnya air yang sedikit kena najis, walaupun tidak berubah, itu menjadi najis. Air tersebut, contohnya air sumur yang ada di timba dalam ember, kena najis sedikit pun, najis sedikit, contohnya kotoran cecek kan ya cuwili, tak beras. Ketika kena air tersebut, maka air tidak berubah, tapi air tersebut tidak berubah menjadi najis karena kena najis dan air tersebut sedikit. Nah, batasannya air itu sedikit dengan banyak dalam fikih karangan Profesor Mahmud Yunus itu disebutkan dalam fikih wadek juz 4 bahwa bejana atau wadah yang berbentuk kubus yang sisi-sisinya 60 cm. Sisinya 60 cm. Kalau diukur berarti 60 kali 60 kali 60 sama dengan 6 kali 6 kali 6 dikurangi oleh menjadi 216 liter atau 216.000 cm kubik dijadikan liter dikurangi 0-nya 3 menjadi 216 liter. Itu adalah air 2 kolah atau air banyak. Itu minimal segitu. Ketika air tidak ada 216 liter kena najis dan walaupun tidak berubah, air tersebut adalah hukumnya najis. Tapi air yang banyak lebih dari 216 liter kena najis kok tidak berubah, maka tidak najis. Najisnya ya kalau sudah berubah apanya? Salah satu sifat daripada air tersebut, sifatnya adalah bau, warna, dan rasa. Baunya ada, warnanya ada, rasa dari air tersebut, maka akan najis. Jadi berubah dari salah satu macam atau sifat air tersebut, 3 sifat tersebut, jika kena najis maka najis. Kalau kena najis tidak berubah lebih dari 216 liter atau lebih dari 2 kolah tidak berubah, maka tidak najis. Kalau air sedikit kena najis, baik berubah maupun tidak, hukumnya tetap najis, yaitu namanya air mutanajis. Itu air tersebut tidak bisa untuk bersuci dan tidak bisa untuk dikonsumsi. Ketika kita konsumsi, misalnya kita rebus, ya tidak bisa merubah kesucian air. Banyu ning ember kena najis sedikit, tidak tahu atau ketok najisnya, kotorannya cecak itu ketok, tapi direbus dia tetap tidak merubah kesucian daripada air, tetap hukumnya najis. Selanjutnya, air banyak itu air yang lebih dari 2 kolah, ya. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah patokannya adalah 216 liter.
Sebelum masuk ke air, kita langsung pada macam-macam najis. Macam-macam najis kita bersuci itu ya sama dengan macamnya air, ada 3 macam. Ada najis mughalathah, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah. Itu pelajaran dasar sekali. Tapi ini penting juga. Najis mughalathah itu yang di sini contohnya najisnya anjing, najisnya celeng atau babi. 2 macam hewan ini adalah mengandung najis mughalathah. Najis mughalathah itu secara artinya najis yang berat. Najisnya berat sehingga cara mensucikannya ketika kena najis berat ini adalah dengan dicuci 7 kali. Salah satu dari air tersebut 7 kali tersebut adalah dicampur dengan debu. Mencampur debu itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika setelah hilangnya ainun najasah. Jadi mau anak baju kena kotorannya daripada anjing atau babi, itu langsung pertama kali langsung dikasih campur air sama debu, itu tidak boleh. Dicuci dulu, nanti ainun najasah. Ketika ainun najasah hilang, sekali, 2 kali, 3 kali setelah hilang, maka baru boleh dicampur air tersebut dengan debu. Karena syaratnya campur air dengan debu tersebut harus hilangnya ainun najasah. Setelah itu dikopiok-kopiok 7 kali sudah. Itu adalah cara mensucikan najis mughalathah. Najis yang kedua, najis mukhafafah. Najis mukhafafah, najis yang ringan, yaitu yang biasa disebutkan di dalam fikih, contoh-contoh kitab itu najisnya bayi yang belum berumur 2 tahun, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Itu pipisnya bayi yang belum berumur 2 tahun, itu hukumnya najis mukhafafah. Mukhafafah itu ringan. Cara mensucikannya sangat sederhana sekali, cukup kita percikan air. Andai kata ada najis di lantai, contohnya ada najis di lantai saat kencingnya bayi laki-laki, najisnya misalnya 2,5 gelas air kencing, maka cukup dipercikan air 1 gelas di dalam najis tersebut, pada najis tersebut, mari ngono dilapi karo gombal sing suci atau dengan anduk, itu keadaan lantainya sudah menjadi suci tanpa harus mengalirkan air, ora digerocok dikai sabun sembarang kalir, tidak perlu, cukup dipercikan air kepada najasa, pada najis tersebut, maka keadaannya menjadi suci. Itu najis mukhafafah, namanya aja mukhafafah, najis yang sangat ringan dalam artian cara mensucikan. Yang ketiga, najis mutawassithah atau najis tengah-tengah. Secara umum banyak sekali contohnya yaitu kotoran-kotoran hewan. Secara umum itu semua najis mutawassithah. Cara mensucikannya dicuci dan sampai hilang ainun najasahnya, sudah cukup. Ainun najasah itu ketika disuci kok masih sulit, itu yang dimakfu adalah warnanya. Misalnya ada baju putih kena kotoran hewan atau kena satu kotoran najis, dicuci sampai 2 kali 3 kali, sampai disabun, disikat, bau sudah hilang, tinggal warnanya saja, masih ada warna becak warna, maka itu dimakfu. Karena syaratnya juga warna hilang, bau hilang, tapi ketika sulit untuk dihilangkan, maka warna adalah dimakfu ketika tetap warna. Sudah diusahakan hilangnya najis tersebut. Selanjutnya sucinya arak. Arak. Tahu arak ya? Arak itu dari penyulingan tape. Tape disuling, direbus, sulingannya itu jadi air arak. Air arak itu
air murni dari sulingan tapi. Itu hukumnya najis. Kalau kita minum ya memabukkan juga, karena juga keras sekali. Kerasnya arak itu kalau saya sudah membuktikan itu lebih keras daripada spiritus. Keras arak yang murni dengan spiritus itu kalau kita bakar kecepatan panasnya lebih panas daripada dan murni kok diombe. Itu najis. Bisa sih dengan catatan arak tersebut berubah menjadi cuka. Jan halal. Dengan catatan arak tersebut menjadi cuka dengan sendirinya, tidak diberi bahan yang lain, tidak diberi benda yang lain. Misalnya ada arak satu botol dikasih apa ya, dikasih benda, contohnya kayak bodrek atau kayak apa, kok menjadi cuka, maka tidak sah atau tetap najis. Tapi arak dalam botol dibiarkan sampai 2 bulan menjadi cuka dengan sendirinya, maka menjadi suci dan halal. Itu berubahnya arak menjadi cuka dengan sendirinya itu adalah menjadi suci. Yang kedua, kulit hewan suci sebab disama. Hewan yang mati tidak disembelih atau yang namanya bangkai tersebut diambil kulitnya dan kulitnya dimanfaatkan untuk disama, maka untuk kerajinan itu kulitnya menjadi suci. Bisa untuk dompet, bisa untuk jaket, untuk ikat pinggang, sepatu dan lain-lain yang terbuat dari kulit. Yang kulit itu dari hewan yang sudah mati atau hewan yang tidak mati tidak disembelih, kata lain bangkai. Dengan cara disama maka menjadi suci. Selanjutnya bab setelah kita mencucikan benda-benda yang cara sucinya, pertama adalah kita bab istinja. Sebetulnya istinja atau tadi bahasa Jawa cewek. Istinja adalah menghilangkan perkara pada kubul dan dubur dengan air atau batu. Istinja menghilangkan perkara kotoran pada kubul atau dubur, pada 2 jalan ngarep kalau jalan buri lek nerangno Mbak Yai ngene. Jalan ngarep kalau jalan buri, kubul karo dubur. Adanya benda yang keluar dari tersebut kita wajib untuk dibersihkan. Bahasa kitabnya adalah istinja. Syarat istinja dengan batu, karena istinja itu oleh karo watu, oleh karo banyu. Karo watu tok ya cukup, karo banyu tok ya cukup. Kita urip ning Jember gini, lumayan ning uluan gini, banyu masih berlimpah. Kalau kita melihat daerah yang lain, daerah-daerah tandus, daerah mungkin kabupaten yang lain, daerah Jawa Tengah, itu kalau bulan 6, 7, 8 sudah sulit untuk mencari air, otomatis pakailah istinja untuk menghilangkan kotoran atau najis tersebut. Itu sudah cukup tanpa harus mengulangi memakai air. Karena air sangat terbatas sekali. Kalau ini wis banyu akeh wis sak pira-pira biar enggak perlu pakai batu lah kata. Kayak gumun, artinya hal-hal pakai istinja pakai batu itu sangat langka, sangat jarang. Bahkan gumun kono kita perlu batu banyu akeh. Andai kata ada pilihan antara pakai batu sama pakai air, lebih afdol pakai air. Umpama karek air tok cukup, karo batu tok cukup walaupun ada air. Syarat istinja dengan batu 1, najis belum kering dan belum pindah. Jadi ketika kita buang hajat, najisnya belum kering dan belum pindah, kita bisa istinja pakai batu. Batu dan sepadanya batu. Ya iso pakai tadi reweng atau bata merah, atau mungkin kayu yang kering itu sifatnya yang suci, yang keras dan meresap pada najis tersebut. Yang kedua, najis tidak bercampur dengan kotoran lain. Najisnya tidak bercampur dengan kotoran lain. Istinja dengan batu tersebut. Jadi antara setelah buang air kecil dengan buang air besar tersebut tidak orang bercampur, masih basah, tidak berpindah dan tidak bercampur.
Yang ketiga, najis tidak melewati tempat keluar najis, tidak sampai basa Jawa niki nyelembret tekon tinti. Di cara ya ora sampai tekon tinti najisnya. Yang keempat, adanya batu kering. Nah, ini syaratnya tadi kering, suci dan dapat meresap najis. Contohnya selain batu tadi, bata merah, reweng genteng itu, obat aku, atau mungkin cor-coran, bekasnya cor-coran atau apa, mungkin kayu yang kering itu untuk digunakan untuk istinja itu sah. Selanjutnya adalah wudhu. Istinja sudah, ketika kita sudah istinja mengeluarkan najis, kita sudah bisa suci, kita akan mengibadah dengan cara wudhu. Wudhu, syarat sahnya wudhu itu ada 4. Nomor 1 adalah Islam. Tak Islam ya sah. Yang kedua, pandai, mumayyiz, pintar, cerdas. Yang ketiga, pada anggota wudhu tidak ada perkara yang mencegah masuknya air. Nah, ini penting. Pada anggota wudhu, pada muka, pada tangan, pada kaki yang dibasuh, tidak ada perkara yang mencegah masuknya air. Yang mencegah masuknya air itu apa? Contohnya cat, oli, dan lain-lain. Ketika di dalam anggota badan itu ada perkara yang mencegah tersebut, maka wajib hukumnya untuk dibersihkan, dihilangkan dulu, baru kita wudhu. Kalau masih ada itu, maka wudhunya nanti tidak sah. Karena apa? Tidak bisa masuknya air ke kulit yang kita basuh. Yang keempat, tidak meyakini sunnah pada perkara wajib atau perkara fardunya wudhu, niat dan seterusnya itu tidak diyakini sebagai sunnah. Itu tambahan. Selanjutnya wudhu, setelah kita punya syarat sahnya wudhu sudah, kita punya fardunya wudhu, fardu perkara yang fardunya wudhu atau yang masuk pada perkara wudhunya. Ini kan syarat-syarat sebelum kita wudhu. Fardunya wudhu ada 6 perkara, yaitu 1 niat. Innama a'malu biniat. Sebab sahnya sahnya suatu amal itu berdasarkan niat. Yang kedua, basuh wajah. Basuh wajah barengan dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar wal akbar. Niat yang di dalam mulut terus diletakkan dalam hati sambil kita basuh wajah. Jadi kornin basuh wajah sama dengan kita niat sholat dibarengi dengan takbiratul ihram. Niat itu diawali dengan pekerjaan yang pertama dari ibadah tersebut. Yang ketiga, basuh 2 tangan sampai siku-siku. 2 tangan sampai siku itu pas, siku yang pas ini. Siku harus ikut basah sikunya. Tidak boleh sebelum siku, tadi sikunya ikut basah. Karena sampai siku berarti sikunya ikut basah. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Bagian kepala diusap, kita masukkan air, tangan kita basahi, langsung kita usap pada rambut. Bagian kepala masuk ke rambut. Di bagian yang mana? Bisa bagian atas, bagian samping, bagian belakang, yang penting sebagian. Karena apa? Wis matok wening, wah pinggirnya wis atau buri wis kita pakai, kita basuh sehingga basuhan itu tidak rusak tatanan rambut misalnya, itu eman-eman banget, terus tidak mending. Yang selanjutnya 5, basuh 2 kaki sampai mata kaki. Basuh 2 kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu basa Jawane polok, harus terbasuh. Loh kok enggak sampai kan loh? Enggak sampai lutut. Sampai lutut itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, fardunya yang keenam adalah tertib atau urut
Urut itu mulai niat, basuh wajah, basuh dua tangan, mengusap bagian kepala, dan yang terakhir basuh kaki harus dijalankan dengan urut. Tidak boleh dari kaki dulu, basuh muka dulu, boleh. Terus niat, basuh barengi dengan basuh muka dan setelah kita melaksanakan wudhu, syarat dan sahnya fardunya wudhu kita sudah sah, maka kita harus tahu sebab batalnya wudhu. Apa yang ibadah gak ngerti tiba batal, percuma nanti. Jadi kita sah wudhunya sudah tahu, harus tahu juga batalnya wudhu. Ada berapa batalnya wudhu? Karena wudhu itu di sini disebutkan dalam kitab fikih ada 4. Satu, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang. Sesuatu itu baik berupa benda cair, benda padat, atau angin. Sesuatu itu membatalkan wudhu. Benda padat ya jelas, atau padat setengah cair, main cerat itu. Terus cair, ya kita pipis atau benda padat walaupun bukan kotoran. Kita setelah wudhu, mari wudhu ngenteni jamaah dan moro-moro teko jalan belakang itu keluarlah uang 500 rupiah maklinting, maka wudhunya batal walaupun keluar uang. Jadi ada keluar sesuatu dari kubul dan dubur, maka membatalkan. Dan yang barang keluar tersebut hukumnya najis, kecuali yang keluar itu adalah mani. Jadi ada pengecualian yang tidak najis, yang keluar dari depan itu adalah. Yang kedua, hilangnya akal. Akal hilang. Akal hilang itu, akal dibawa bukan sebabnya gila, epilepsi. Epilepsi itu ayanen, mabuk. Jadi mari wudhu ngenteni jamaah, moro-moro mari mangan gadung mendem. Nah, maka mendem dulu wis waras meneh. Mari diombeni apa? Diombeni banyu klopo waras. Maka wudhunya tidak sah atau wudhunya batal, kudu baleni meneh walaupun mendemnya tadi mabuknya hanya 5 menit misalnya. Tuh, bilangnya. Oh gila ya. Moro-moro mari wudhu blow wayu sarung itu cepot. Nah, gendeng lah. Mari wudhu dipakai meneh. Gendeng dalam waktu hanya berapa menit. Itu juga membatalkan wudhu atau epilepsi, ayanen. Mari wudhu ada berita kurang mengenakkan pikirannya, langsung ayane kumat. Ketika ayan kumat hanya berapa menit waras, maka itu juga wudhunya batal. Atau tidur itu juga hilang akalnya. Tapi tidur itu jika tidur tidak menempati tempatnya, artinya begini, bokongnya itu ketika tidur dengan duduk dan tidak berubah, maka selama dia tidak berubah setelah wudhu, setelah bangun, wudhunya tidak batal. Tapi ketika bokongnya berubah dari tempat duduknya tersebut selama dia tidur, maka wudhunya batal. Itu tadi tidur hilang akalnya. Itu tidak membatalkan wudhu dengan catatan tidur yang duduk dengan tenang tanpa berubah dari tempatnya, artinya dari tempat duduk tersebut. Yang ketiga, bersentuhan kulit perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Jadi bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahram. Mahramnya itu siapa? Mahram itu yang tidak boleh dinikahi, itu mahram. Boleh dinikahi berarti ya bukan mahram, artinya membatalkan wudhu bersentuhan kulitnya ketika sudah wudhu, sudah dewasa. Mahram, yo mahram kita sebutkan di sini yo antara anak dengan orang tua. Misalnya anak perempuan dengan bapaknya, anak perempuan dengan pamannya, paman dari bapak atau paman dari ibu, anak perempuan dari mbahnya, saudaranya mbahnya, baik mbah perempuan atau mbah laki-laki dan seterusnya. Itu adalah namanya mahram.
paman, Pak D itu juga mahram. Saudara kandung, saudara nyusu, tunggal nyusu itu juga mahram. Artinya persentuhan kulitnya tidak membatalkan wudu. Lek misanan piye? Misanan itu sepupu tunggal mbah. Itu ya membatalkan wudu. Padahal kalau kita di daerah-daerah itu kalau kita biasanya lah dulur sepupu itu kayak dulur kandung. Tapi itu tetap membatalkan wudu. Artinya di dalam artian orang-orang yang dalam pergaulan yang dianggap sudah biasa karo duluring, padahal ya itu sudah bukan mahram. Karena apa? Membatalkan wudu juga boleh dinikah. Misanan itu sepupu tunggal mbah. Jadi bapak ibunya, bapaknya dia sama ibunya itu adalah saudara kandung. Itu namanya sepupu. Itu juga bukan mahram, itu juga membatalkan wudu dan boleh dinikah. Yang keempat, megang kelamin manusia dengan telapak tangan. Nah, memegang kelamin manusia berarti baik tek dhewe maupun tek koncone. Megang dengan telapak tangan, telapak itu ini, yang putih ini telapak namanya. Ketika kita memegang kelamin setelah wudu, maka hukumnya batal wudunya. Baik itu kelaminnya sendiri maupun nek koncone. Nek koncone dicekeli ya apa. Nah, itu maka baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya nek lanang nek koncone lanang apa nek dhewe dicekeli gak oleh. Atau nek wong wedok ya ngono. Temen koncone nek diwawa dhewe ya ora oleh. Artinya membatalkan wudu. Itu adalah yang membatalkan wudu. Sekarang ketika kita tidak punya wudu atau batal wudu, tidak punya wudu atau batal wudu, maka kita diharamkan pada 3 hal. 1, sholat baik fardu maupun sunnah. Saat wudu sholat ya haram, saat wudu kok. Yang kedua, tawaf ya ibadah tawaf di tanah keliling Ka'bah 7 kali itu baik umroh maupun ibadah haji umroh itu ketika gak punya wudu atau dalam keadaan tidak suci maka hukumnya haram. Yang ketiga adalah memegang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi memegang Al-Quran itu ketika tidak punya wudu memegang Al-Quran adalah haram. Haram berarti ya dosa ketika kita sudah. Selanjutnya adalah wudu, istinja sudah, wudu mandi. Mandi artinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandi, adus, meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah kenapa kok adus? Karena kena hadas besar. Lah hadas besar iki apa ae? Disebutkan ini ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Yang 3 terjadi pada laki dan perempuan, yang 3 terjadi khusus pada perempuan. Yang 1 sampai nomor 3 saya sebutkan ini adalah khusus pada laki-laki dan perempuan. Nomor 1, masuknya ujung zakar pada kemaluan perempuan. Artinya ini nemplek tok antara kemaluan wong lanang karo wedok. Nemplek tok. Iku mewajibkan mandi. Mewajibkan kitikaul kitanain ketemune persunatan loro antara persunatan wong lanang karo wedok ketemu nemplek itu adalah membatalkan mewajibkan mandi. Otomatis terjadi hadas besar. Tuh. Nemplek tok rek. Emane-eman templekno, lebokno pisan. Buat. Yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya mani baik laki-laki maupun perempuan, metu mani baik disengaja maupun tidak. Nah, ulangi, metu mani baik sengaja maupun tidak. Itu wajib mandi. Artinya DE kena hadas besar. Wis mbuh ngimpi kan tidak sengaja. Orang-orang ngimpi metu mani metu tenan. Tangi-tangi turu wis kemblok kabeh katoke. Maka DE wajib mandi. Jadi
ngimpi metu mani metu tenan maksudnya. Keluar mani. Yang ketiga mati. Laki-laki mati wajib mandi, perempuan wajib mandi, metu mani yang ngono laki perempuan sama. Loh lek mati ya ora wajib mandi. Wajib dimandikan maksudnya. Karena lek mati ya ora iso mandi dhewe. Mati mandi dhewe lho piye. Yang keempat terjadi pada perempuan. Haid, nifas dan melahirkan. Jadi urusan dengan haid, nifas dan melahirkan nanti akan kita bahas ulasannya lebih luas di belakang nanti. Kalau ada waktu kita ulas. Karena ini bahasan tentang haid, nifas dan melahirkan serta hal-hal yang berkaitan dengan darah perempuan. Darah selain haid, selain nifas otomatis nanti urusannya dengan istighatsah. Ini nanti ada kitabnya sendiri, kita ulas sendiri yang tidak cukup untuk diulas pada yang hari ini mungkin kalian waktu. Fardunya mandi, setelah itu fardunya mandi ada dua, cukup dengan niat dan mengguyur air ke seluruh tubuh, mengguyur dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi niat langsung sekali mengguyur-guyuran pertama itu dengan niat awal itu kusel-kusel gitu wes. Kusel akbar, firofil khodasil akbar. Walaupun itu dari mandi karena haid, karena nifas, karena keluar mani atau karena apapun, yang pasti untuk mandi besar ini cukup dengan itu. Selanjutnya syarat mandi sama dengan syaratnya wudhu. Syarat mandi, syarat wudhu ada 4, yaitu Islam, harus pandai pada anggota tidak ada perkara yang mencegah air dan tidak meyakini perkara yang wajib diyakini sebagai sunnah. Itu sama syaratnya antara syarat mandi dengan syarat wudhu. Selanjutnya tayamum. Wudhu sudah, mandi sudah, yang terakhir tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dan 2 tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu. Tayamum itu dulu pernah ada sahabat itu pagi-pagi kok gulung-gulung ning wedi-wedian apa ning lebu-lebuan. Ditanya sama Nabi, "Nyapa sampean kok gulung-gulung?" Anu Nabi mau mandi gak ono air, gak ada air mau mandi. Terus awakmu nyapa iki? Gulung-gulung ki mandi jinabat. Oh gak ngono, carane iki cukup pengganti mandi iku dengan tayamum. Ya tayamum piye? Mengusap wajah dan 2 tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti mandi. Atau kalau wudu gak ono banyu ya iku dengan tayamum. Nah, baru paham sahabat. Sebab-sebab tayamum ada 3 perkara. 1, sepinya air. Tidak ada air, jelas itu. Banyu meneh katanya. Kedua, takut memakai air atau khawatir. Takut memakai air itu kalau bukan takutan ya, atau dari rekomendasi dari dokter ketika ada penyakit yang kena air kulitnya tambah parah, atau ketika kena air nanti tensinya tambah nemen. Wah, ini panasnya badan suhunya tambah nemen. Maka ketika rekomendasi dari dokter ngono, maka harus gak usah pakai air. Ketika mau sholat cukup dengan tayamum. Air belum, tidak ada air, setelah siapapun nggak ada air, wudu mau ibadah sebagai pengganti wudu. Yang kedua, yang ketiga ada air yang hanya cukup kebutuhan minum hewan yang berminyak. Ada air yang tidak banyak, jadi wudu ya cukup. Tapi andai kata dia wudu, banyu itu hilang. Padahal punya hewan-hewan yang dimuliakan, punya hewan ternak, masuk ya dua anaknya piro telu papat. Hewan ternak punya kambing, punya ayam, punya sapi misalnya, yang tiap hari butuh minum. Ketika tiap hari butuh minum hewan-hewan tersebut, maka gak usah gawe wudu airnya tersebut, cukup kita minum airnya, kita buat minum sendiri sekeluarga dan minum hewan-hewan yang peliharaan. Karena kalau kita ke wudu kok hewannya foto
kelaparan, kodongan, kodongelak. Yang syarat-syarat tayamum sekarang, syarat tayamum tidak dengan tidak air, mencari air sebelum tayamum. Itu kon banyu kening iki. Kan gampang. Jadi radius berapa, kalau banyu ning ngampel, ono. Oh paling ono ning duku dempok. Tekok koncone. Ono ning nggonku. Akeh. Bang. Lalu menyengaja debu yang suci. Artinya ketika kita mengeplekan itu apa? Tangan plekan pada tempat untuk tayamum itu menyengaja benar-benar ini debu yang suci. Pada tembok, pada kaca, pada apa itu menyengaja. Yang ketiga tayamum setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita mau sholat duhur, ya tayamumnya sudah masuk duhur. Ketika kita mau sholat ngasar, tayamumnya juga sholat ngasar. Kita mau sholat maghrib, tayamumnya setelah adzan maghrib. Tidak boleh tak sayam saiki kok jogo-jogo, boleh. Yang keempat tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Berarti kalau satu hari satu malam 5 kali sholat fardu, berarti tayamumnya ya limo. Lah untuk sholat sunat gimana? Enggak apa-apa. Sholat isya tayamum, mari ngono sak rawae sak witire. Ndak salah. Ya sholat sunat sebarang boleh. Tapi lek salah lek sholat fardu ya kudu mek satu kali tayamum. Subuh ya sak tayamum. Isya duhur sak tayamum. Isya sak tayamum terus. Tambah sholat sunat yang lain. Selanjutnya fardunya tayamum, fardunya wajibnya ada niat untuk membolehkan sholat. Nah ini niatnya tayamum tidak boleh lirofil hadasil asghar atau lirofil hadas akbar. Nah itu tayamuma lirofil hadasil asghari, krono gantine wudu tidak boleh. Karena tayamum sejatinya sebagai pengganti, maka nawa itu tayamuma listibah sholat. Aku niat tayamum ben oleh gawe sholat. Boleh biar diperbolehkan sholat, digawe sholat oleh. Atau nawa itu tayamuma yaitu listibah sholat. Baik itu pengganti sebagai wudu atau pengganti sebagai mandi, itu tidak boleh menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Untuk selanjutnya waktunya sudah habis, nanti bisa diselanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dan pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami bila ada kekurangan, kami mohon maaf atas batas kemampuan kami untuk menyampaikan pengajian ini yang sifatnya sangat terbatas waktu dan tempatnya ini. Kami mohon maaf. Akhiron, izin asatum takin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.